Yo guys, what's up? Welcome back to BKS, Binusian Podcast, edisi curhatan Binusian. Bersama saya Egy Agustini, and let's go. PGSD itu seperti apa sih jurusannya dan belajar apa aja sih? Kita juga ada belajar tentang psikologi, kayak psikologi perkembangan anak. Apa sih yang membuat Jupiter memutuskan untuk terjun atau ambil jurusan di PGSD? Kalau ke international school pasti, apalagi kan Binus sendiri punya Binus School ya. Oke guys, jadi di episode BKS kali ini kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu dari jurusan PGSD-nya Binus University. Nah, bersama kita sudah ada Jupiter. Halo Jupiter. Halo Kak. Ya gimana kabarnya Jupiter? Luar biasa. Bagus dong. Jupiter ini dari jurusan PGSD ya, Pendidikan Guru Sekolah Dasar ya? Iya betul. Ya, semester berapa sekarang Jupiter? Sekarang udah semester 2, udah mau menuju semester 3, tapi lagi mau persiapan untuk UAS. Oh, bentar lagi ujian berarti ya? Iya. Oke, berarti di tengah-tengah kesibukan mau ujian masih menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol di sini sebentar ya? Iya dong. Oke, Jupiter nih, kalau boleh tahu nih kan banyak yang mungkin masih belum begitu mengenal jurusan PGSD ya, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kira-kira Jupiter bisa kasih tahu nggak sih ke teman-teman PGSD itu seperti apa sih jurusannya dan belajar apa aja sih? Nah, kalau dari PGSD sendiri itu kan singkatannya Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Berarti kan dia lebih berfokus untuk mengajar anak sekolah dasar. Nah, untuk materi yang dipelajarin itu banyak dan luas sekali. Karena kan namanya dari basic itu kan pasti akan berhubungan sampai ke depannya kan kok. Dia itu ada pelajaran yang namanya IPA, ada IPS, ada Bahasa Indonesia, ada Matematika. Oh, jadi kamu diajarin semua mata pelajaran gitu? Iya, untuk mata pelajaran sekolah dasar. Oh, oke, berarti untuk jadi guru sekolah dasar ini memang awalnya dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran anak-anak sekolah dasar gitu ya? Iya, betul. Berarti agak berat ya, apalagi kan sekarang kayaknya anak SD aja materinya udah nggak kayak zaman saya kecil. Dulu kan saya kecil SD tuh baru belajar baca, baru belajar hitungan. Kalau sekarang kayaknya udah susah banget tuh materinya. Iya, tapi tetap di sekolah dasar itu kita juga ada belajar baca, menghitung, menulis gitu. Itu salah satu dari 4 keterampilan gitu. Oke, berarti lengkap banget lah ya. Iya, tapi nggak itu doang sih. Kita juga ada belajar tentang psikologi, kayak psikologi perkembangan anak, terus belajar tentang filsafat pendidikan, terus gimana caranya merancang kurikulum di sekolah dasar, itu juga dipelajarin untuk calon-calon guru itu kan. Oke, berarti bukan cuma diajarin gimana caranya ngajar, nyampein materi, tapi kayaknya banyak juga yang diajarin sampai ke dengan kurikulumnya juga. Iya, benar Itu Kak. luar biasa banget ya. Nah, Jupiter kalau untuk jurusan PGSD nih, ya bedanya apa sih Jupiter selama yang Jupiter rasain? Jupiter kan kuliahnya di Binus nih. Apa sih bedanya PGSD yang ada di Binus dengan mungkin PGSD yang ada di universitas lain gitu? Nah, kalau yang kita tahu nih kan Binus University kan salah satu kampus terbaik ya yang ada di Indonesia. Nah, selain itu Binus ini kan kampus yang maju dalam bidang teknologi. Nah, yang membedakan antara PGSD Binus sama PGSD di kampus lain itu dari teknologinya juga kita bisa membandingkan. Karena kan kalau dari yang pengalaman aku ya di selama berkuliah di PGSD Binus itu kita kan kayak ada belajar mengenai bikin-bikin aplikasi media pembelajaran. Jadi tuh kayak ada mirip-mirip IT-nya gitu lah. Nah, di situ kayak bikin tentang game pembelajaran, video pembelajaran. Pokoknya yang berhubungan dengan media pembelajaran itu udah berbasis teknologi. Jadi benar-benar kayak maju ke depan gitulah untuk PGSD-nya. Oke, ya berarti udah futuristik lah istilahnya ya. Iya. Oh, jadi bukan cuma diajarin gimana caranya kita memberikan materi secara konvensional yang dalam artian kamu berdiri di depan kelas terus anak-anak muridnya semua di belakang terus kamu ngajar, tapi juga dibikin gimana caranya mengajar secara lebih kreatif ya dengan games, dengan aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya. Iya, benar sekali Kak. Jadi tuh benar-benar gurunya itu tuh dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Karena kan sekarang kita udah 4.0 juga kan. Jadi Iya, tuh bener. benar-benar harus guru itu kreatif dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Benar-benar. Jangan sampai kalah muridnya yang bisa tapi gurunya nggak bisa gitu. Itu benar banget tuh. Jadi gurunya harus canggih. Benar, apalagi kan anak SD zaman sekarang kayaknya udah ke gadget tuh udah jago banget ya. Iya, bener banget. Nah, oke nih Jupiter berarti pernah bikin project buat ini dong, apa kayak aplikasi atau game buat pembelajaran gitu? Pernah. Sekarang memang kita lagi bikin untuk
aplikasi pembelajaran. Itu ada di pelajaran matematika sih. Cuma di pelajaran matematika ini kebetulan dosennya membebaskan kita untuk membuat game dari pelajaran yang lain gitu. Jadi nggak harus di matematika aja gitu. Oh gitu. Nah, kalau boleh kita tanya sedikit nih Jupiter nih, bikin gamenya tuh tentang apa nih Jupiter yang saat ini dibikin? Kalau dari aku sendiri sih, aku milihnya bikin tentang jelajah tata surya ya. Jadi itu kayak lebih ke pelajaran IPA gitu. Nah itu kita bikinnya kayak ngedesain gamenya itu dari PowerPoint, lalu nanti dikonversi gitu ke menggunakan aplikasi namanya iSpring gitu. Nah nanti setelah itu dikonversi lagi ke bentuk APK dan nanti bisa di-download melalui Play Store gitu. Jadi bisa dipakai di aplikasi Android gitu. Oke, berarti bukan cuma buat murid kamu ya, istilahnya bisa dipakai sama semua anak SD di seluruh Indonesia ataupun di. Iya, bener banget. Orang tuanya juga bisa pakai buat ngajarin anaknya ya. Iya, bener banget. Di situ udah lengkap banget, Kak. Ini sebenarnya mempermudah Jupiter ya, kalau kita tahu kan sekarang semua sekolah secara online ya. Banyak orang tua juga teriak-teriak kesulitan ngajarin anak di rumah. Nah, dengan aplikasi yang Jupiter buat ini bisa jadi salah satu cara untuk mempermudah orang tua juga, mempermudah ngajarin anaknya gitu ya. Kan main game lebih asik gitu daripada kita harus belajar tok dari buku kan. Iya bener banget. Apalagi kan kayak anak-anak SD kan demennya main gadget. Nah, bener. gimana caranya tuh supaya gadget itu tuh jadi bermanfaat gitu. Nah, salah satunya dari aplikasi Android ini yang berbasis teknologi. Waduh, luar biasa banget ya, bisa kepikiran gitu ya. Apalagi kita belajar planet kan, kalau dulu ya zaman saya belajar planet tuh dikasih gambar nih, Jupiter dikasih gambar ini planet apa, terus kita hafalin gitu urutan-urutannya. Nah, kalau sekarang cukup main game, biasanya kalau main game itu memang lebih mudah diterima otak sih, benar. Iya, jadi lebih nyaman. Toto tuh kayak siswanya play terus kayak ada muncul-muncul menu-menunya, terus langsung diklik misalkan kayak planet Jupiter, klik langsung kayak ada suara yang ngomong gitu. Nah, itu yang ngomong adalah gurunya sendiri gitu. Wah, keren banget. Udah disetel gitu lah. Keren banget nih, mungkin teman-teman nih boleh yang punya adik-adik yang masih kecil ya, boleh nanti kalau udah jadi boleh di-download ya. Iya, boleh. Oke, keren banget. Nah, kita kembali lagi nih ke Jupiter nih. Jupiter kan dulunya mungkin dari SMA, sebelum kuliah kan dari SMA dulu. Nah, apa sih yang membuat Jupiter memutuskan untuk terjun nih atau ambil jurusan di PGSD? Apakah Jupiter emang senang anak kecil ataukah ada hal lain yang jadi penyebabnya nih? Yang pasti sih memang senang anak kecil. Terus kan yang namanya guru kan kayak pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Bener. Nah, kalau kita kayak lewat-lewat aja tuh kayak guru tuh pagi Pak, siang Pak, bener-bener sangat dihormati gitu, kayak disegani gitu kan. Nah, di situ tuh kayak dari pribadi aku tuh kayak memang pengen gitu jadi sosok sebagai seorang guru gitu. Apalagi kan guru itu posisinya tidak bisa tergantikan kan. Mau ada robot pun yang ngajar, tetap guru itu harus yang mengajar gitu. Robot itu hanya memfasilitasi pendidikan anak aja gitu. Jadi tuh memang dari pribadi aku sih memang ingin jadi seorang guru. Oh, oke, berarti memang cita-cita yang udah dari lama ya. Berarti cita-cita yang mulia ya. Iya benar banget. Jadi pahlawan tanpa tanda jasa ya kan? Iya benar-benar. Karena benar tadi yang Jupiter bilang ya, sekarang kan kita manusia fungsinya udah digantikan oleh robot beberapa. Tapi ketika kita bicara guru SD gitu ya, itu kan harus ada bonding yang kuat antara anaknya sama gurunya. Itu kan anaknya masih kecil-kecil gitu kan, mungkin baru mulai bersekolah, mulai belajar. Kalau kita gantikan sama robot tuh nggak punya rasa simpati gitu ke anak-anak, bener ya? Iya, karena dia kan diprogram ya, artificial intelligence gitu. Bener. Iya sih, emang guru itu bukan satu hal yang bisa tergantikan sama sistem, memang bener. Nah, oke. Kalau untuk dari jurusan PGSD nih Jupiter, itu dia ada semacam kayak himpunan nggak sih? Kalau misalkan kita bicara mungkin yang episode-episode lalu ada yang dari IT gitu, ada HIMTI namanya. Nah, kalau untuk di PGSD sendiri ada nggak sih himpunannya? Ada Kak, namanya Himpunan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bina Nusantara. Oh, ada juga ya. Nah, kamu join di situ nggak nih kalau boleh tahu? Ada. Kalau sekarang ini aku sendiri statusnya masih jadi aktivis. Tapi kan kemarin itu kita baru LDK calon pengurus itu. Oh, kamu lagi mengajukan diri untuk jadi calon pengurus nih? Iya, udah selesai LDK. Oh, udah selesai LDK? Iya. Wah, keren banget ya. Berarti Jupiter selain aktif di perkuliahan, aktif juga di himpunan ya? Iya. Nambah-nambah pengalaman. Benar sekali, Kak. Nah, oke. Jupiter, mungkin boleh sedikit nggak sih dijelasin nih ke teman-teman tentang sistem pembelajaran yang Jupiter terima gitu. Mungkin dari semester 1 dipelajarinya apa, semester 2, sekarang semester 2 kan ya?
Iya. Nah, itu dipelajarinya apa? Mungkin ada pernah ngobrol nih sama kakak kelas yang semester 3 dan kelebihnya. Nah, itu kira-kira apa aja sih step-step yang akan dipelajari di PGSD itu? Kalau masih semester 1 dan semester 2 itu kan masih lebih ke dasar-dasar gitu kan. Kayak masih introduction lah, kayak perkenalan gitu. Kayak contohnya waktu di semester 1 itu aku ada belajar tentang Mathematics for Primary One. Itu kayak masih yang dasar-dasarnya matematika di sekolah dasar. Kayak belajar tentang pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Terus kayak ada soal cerita, terus kayak games-games di kelas kayak gitu. Terus ada pelajaran bahasa Indonesia, kita gimana cara ngajarin kepada siswa itu kayak misalkan puisi atau cerpen, itu benar-benar ada yang namanya pelajaran apresiasi sastra, itu materinya ada di pelajaran bahasa Indonesia. Lalu ada belajar tentang introduction to primary curriculum. Nah itu kita belajar mengenai masih kayak introduction, pengenalan kurikulum gitu, dan kurikulum yang dipelajari juga bukan kurikulum 2013 saja, tapi kita juga belajar Cambridge kurikulum, IB kurikulum yang luar negeri punya. Lalu ada pelajaran filsafat pendidikan dan ada psikologi perkembangan anak, psychology of child development. Oh, lengkap banget ya. Itu Iya. semester 1 tuh. Itu semester 1. Nah, ke semester 2 ini apa materinya itu aja cuma diperdalam ataukah ada materi-materi baru nih kira-kira? Itu berlanjut lagi, Kak. Oh, berlanjut lagi. Kayak tadi kan ada Mathematics for Primary One. Nah, di semester 2 ini ada Mathematics for Primary 2. Lalu ada Bahasa Indonesia for Primary 2. Lalu yang dari Introduction to Primary Curriculum, kita ada belajar mengenai Curriculum and Instructional Development. Itu kayak kita merancang kurikulum di sekolah dasar. Kalau yang pertama pengenalan, yang selanjutnya ini gimana cara kita merancang. Dari proses benar-benar kayak masih bahan mentahnya gitu lah ibaratnya, sampai dia udah jadi bahan jadi sampai bisa didistribusikan ke sekolah gitu. Oke, berarti tahapnya jelas lah ya, dari semester 1, semester 2, semester 3 dia per tahapnya jelas banget. Iya. Nah, nih ada sedikit yang bikin saya penasaran nih Jupiter. Iya. Mumpung ketemu Jupiter nih bisa tanya nih. Iya. Kan dia terjun langsung di PGSD. Nah, saya penasaran sebenarnya Jupiter, zaman saya sekolah SD kan saya tahu lah tingkat kesulitan pelajaran anak SD itu seperti apa. Nah, kalau boleh tahu Jupiter untuk saat ini nih, kira-kira tingkat kesulitan anak SD itu pelajarannya sampai sejauh mana sih gitu? Apakah sampai saya SMP dulu sekarang udah dipelajari di SD gitu, seperti apa sih? Itu tergantung dari sekolahnya sih ya. Kadang kan memang kurikulumnya kan berbeda ya, Kak. Kayak misalkan kita sekarang kurikulum 2013. Iya. Sebelum kurikulum 2013 ada yang namanya kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Lalu ada lagi kurikulum ke bawahnya lagi. Nah, semakin maju itu pasti akan semakin sulit gitu. Karena kan perkembangan ini kan semakin maju, zaman semakin maju, otomatis kita nggak stuck di situ-situ aja, kita harus melangkah ke depan gitu. Nah, kayak contohnya kalau di kurikulum 2013 itu siswa itu kan lebih banyak kayak kelompok gitu kan. Okay. Lalu di Cambridge kurikulum mereka lebih diasah matematikanya gitu. Terus kalau IB kurikulum mereka lebih ke praktiknya langsung gitu. Oke, iya memang. Jadi sesuai perkembangan zaman gitu, Kak. Iya benar. Karena memang beberapa saya dengar juga untuk saat ini kayaknya materi anak SD itu agak berat ya dibandingin zaman saya. Iya. Saya udah berapa tahun yang lalu dulu SD. Oh, jadi sesuai perkembangan zaman. Iya, sesuai perkembangan zaman. Jadi gurunya juga harus kreatif gimana cara bisa mentransfer ilmu tersebut supaya siswa itu bisa memahaminya dengan baik, bisa menerimanya dengan baik, dan bisa mengaplikasikannya dengan baik. Benar banget nih. Waduh, di Jupiter nih dari cara ngomongnya nih udah saya lihat cocok banget nih jadi guru nih. Profesional udah, ya, Kak? Iya, udah profesional banget udah. Saya aja udah tua gini dengernya masih enak, apalagi anak-anak ntar lebih nyaman lagi ya. Iya. Nah, oke Jupiter, kalau untuk jurusan PGSD sendiri nih, kira-kira mungkin sebagian besar orang taunya kalau PGSD setelah lulus pasti jadi guru doang gitu loh. Iya. Nah, Jupiter bisa nggak sih dikasih ke teman-teman semua, kira-kira setelah lulus dari PGSD ini ada nggak sih prospek kerja lainnya gitu loh? Ada. Mau jadi entrepreneur pun juga bisa. Oh, bisa juga? Bisa. Kalau jadi entrepreneur tuh salah satunya kita buka bimbel, bimbingan belajar. Nah, itu Okay. kita udah jadi pengusaha. Bener. Nah, selain itu kita juga bisa menjadi praktisi kurikulum. Kayak kita yang membuat kurikulum. Jadi kan kurikulum itu kan bukan guru yang membuat kan, tapi kan ada kayak bagiannya sendiri kan di Kementerian Pendidikan. Nah, kita bisa jadi praktisi kurikulum yang membuat kurikulum, atau mau jadi seorang junior researcher, jadi seorang peneliti gitu dalam bidang pendidikan. Lalu bisa jadi tutor, mentor, banyak sih sebenarnya. Atau mau jadi
di bagian perpustakaan atau pembuat buku, pembuat cerita, itu bisa sekali Kak. Oh, jadi begitu ya. Jadi bukan cuma lulus terus jadi guru, ternyata banyak hal-hal lain yang bisa kita kejar dari lulusan dari pendidikan guru sekolah dasar. Iya benar sekali. Nah, oke. Nah, kalau untuk kita bicara BINUS sendiri nih Jupiter. BINUS University memiliki jurusan pendidikan guru sekolah dasar, otomatis dia punya goals-nya untuk setiap mahasiswanya. Iya. Ya. Nah, menurut Jupiter nih, kira-kira apa sih goals-nya BINUS ini untuk setiap mahasiswa? Apakah BINUS cuma menargetkan setiap lulusannya bisa menjadi guru sekolah dasar yang sekolah biasa aja, ataukah ditargetkan lebih tinggi untuk masuk ke international school gitu? Apakah untuk jadi hal-hal lainnya seperti itu? Kalau ke international school pasti, apalagi kan BINUS sendiri punya BINUS School ya. Benar. Nah, BINUS School kita aja tuh ada 4. Ada BINUS School Simpruk, BINUS School Serpong, BINUS School Semarang, sama BINUS School Bekasi. Nah, ketika kita lulus, kita juga bisa mengajar di BINUS School. Oh, jadi memang kurikulum yang diberikan buat mahasiswanya BINUS memang sudah kurikulum yang untuk ini ya. Tadi kan Jupiter bilang ada IB kurikulum, ada Cambridge kurikulum. Iya. Memang kita dipersiapkan untuk mengajar di international school gitu. Tidak juga, tapi kalau mau di nasional atau nasional plus juga bisa. Jadi itu benar-benar lengkap sekali yang dipelajarin gitu. Okay. Tinggal dari pribadi kita sendiri mau di mana gitu Kak. Oh, benar-benar. Tapi ya jadi enak ya kalau misalkan Jupiter lulus, saya mau ngajar di international school Iya. udah dapet. Saya mau ngajar di sekolah yang biasa aja, udah dapet ya. Mau ngajar nasional plus udah tahu semua materinya ya. Iya, apalagi kan nanti dibekali sama magang juga. Nah, nanti di magang itu juga ilmu yang kita dapatkan lebih luas lagi karena kan kita bisa terjun ke lapangan langsung Kak. Itu. Oke, berarti nanti magangnya itu ngajar langsung atau gimana di Jupiter? Ngajar langsung. Oh, ngajar di sekolah langsung? Iya, ngajar di sekolah langsung. Wah. Tapi kalau untuk pandemi seperti ini masih secara online mengajarnya itu. Oh, oke, berarti asik juga ya punya pengalaman ngajar langsung sebelum kita benar-benar turun jadi guru ya. Iya, tapi sebenarnya nggak dari magang pun, dari BINUS sendiri juga ada menyediakan satu organisasi kemahasiswaan namanya Teach for Indonesia. Nah, di situ kan kita juga ngajarin anak-anak bimbel-bimbel. Nah, itu biasa tuh PGSD suka diminta untuk mengajar, membuat materi ujiannya, video-videonya gitu. Wah, asik banget ya ternyata jurusan PGSD. Iya. Waktu zaman saya mau kuliah, saya dulu nggak kepikiran tuh mau ambil PGSD. Sekarang ternyata setelah dengar dari Jupiter, PGSD ini punya prospek bagus, terus kuliahnya juga enak, kayaknya enjoy banget ya, apalagi ketemu anak-anak kecil kan lucu-lucu ya. Iya, nanti kan pas kita ada praktik kayak micro teaching gitu, nanti kan kita kayak bertukar posisi, misalkan nanti teman-teman aku jadi muridnya, aku jadi gurunya, nanti mereka diminta untuk berlaga-laga seperti anak SD gitu. Oh, ada role play-nya gitu. Iya, juga ada ya, role asiknya, play-nya gitu, bener-bener. jadi kayak seru juga gitu loh. Bener-bener enak banget sih ya, situasi pembelajarannya enak ya, asik ya. Iya, apalagi kan PGSD BINUS juga dilengkapi lab PGSD. Jadi itu di lab itu juga banyak sekali alat-alat peraga yang bisa kita manfaatkan untuk mengajar siswa. Wah, keren banget nih. Jupiter nih udah menampilkan sosok seorang guru yang benar nih. Keren, saya kasih jempol, keren. Mungkin Jupiter nih sebagai orang yang sudah masuk di dalam jurusan PGSD, boleh nggak dikasih kiat-kiat atau saran dan masukan kepada teman-teman semua nih yang nonton untuk kenapa sih harus ambil PGSD, dan mungkin yang ragu mau ambil PGSD gitu, kenapa sih harus yakin dengan jurusan PGSD ini? Nah, kalau dari aku sendiri, jangan ragu untuk masuk ke PGSD, terutama di PGSD BINUS karena banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kalian semua dapatkan di sini. Apalagi jurusan sekolah dasar itu adalah yang paling dasar, jadi akan berhubungan sampai ke depannya. Jadi itu benar-benar berawal dari kita dan akan lanjut lagi ke depannya gitu. Jadi benar-benar kalian jangan takut untuk memulai karir kalian dan belajar di PGSD BINUS University. Oke deh, thank you banget Jupiter ya udah Iya. hadir di sesi kali ini. Semoga sukses terus untuk kuliahnya, semoga sukses juga untuk UASnya ya. Iya, terima kasih UAS Kak. ini semoga bisa lulus dengan nilai yang baik, bisa dapat A ya. Semoga Amin, bisa lulus amin, cum amin. laude ya. Amin. Dan bisa mengabdikan diri ke negara jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Amin. Oke, thank you guys yang udah nonton, dan thank you juga untuk Jupiter yang udah hadir. Sampai bertemu di Bikes episode selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.